warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Andi Saputra akan membahas rangkuman buku yang berjudul Biografi dan Ilmu Bantu Sejarah yang terdiri dari bab 1 hingga bab 5. Berikut saya sini akan menjelaskan rangkumannya. Pertama, saya sini akan menjelaskan definisi geografi yang berasal dari bahasa Yunani, geo dan grafian. Secara harfiah, geografi adalah ilmu yang menggambarkan bumi. Selanjutnya ada objek formal geografi. Geografi mencakup beberapa aspek. Yang pertama, aspek ruangan. Yang kedua, aspek lingkungan. Yang ketiga, aspek kewilayahan. Yang keempat, aspek waktu. Selanjutnya ada ruang lingkup geografi. Geografi mempelajari wilayah interaksi manusia dengan lingkungan fisik, keanekaragaman wilayah dan hubungan antara penduduk dengan aspek ruangan serta pemanfaatan wilayah. Selanjutnya ada pendekatan geografi. Menurut Peter Heget, ada 3 pendekatan dalam geografi. Yang pertama, pendekatan keruangan. Kedua, pendekatan ekologi. Yang ketiga, pendekatan kompleks wilayah. Selanjutnya ada konsep esensial geografi. 10 konsep esensial geografi menurut ahli geografi Indonesia adalah: yang pertama, lokasi. Yang kedua, jarak. Yang ketiga, keterjangkauan. Keempat, morfologi. Kelima, aglomerasi. 6, nilai kegunaan. Yang ketujuh, pola. Kedelapan, diferensial. 9, interaksi. 10, terkaitan keruangan. Selanjutnya ada struktur ilmu geografi. Menurut Peter Hegel, geografi dibagi menjadi 4 cabang. Yang pertama, geografi fisik yang terdiri atas geologi, geomorfologi, hidrologi, oceanografi, biogeografi, kosmografi, pedologi. Yang kedua ada geografi manusia yang terdiri atas geografi ekonomi, demografi, politik, etnografi, sosial, industri, pariwisata, sejarah, pertanian, transportasi. Yang ketiga ada geografi regional yang berdasarkan zonasi dan kultur. Keempat, geografi teknik yang terdiri kartografi, penginderaan jauh, SIG, dan metode kuantitatif. Selanjutnya ada definisi pemahaman sejarah. Sejarah berasal dari kata Yunani historia, berarti ilmu. Menurut Moali, sejarah meliputi: yang pertama, sejarah yang mempelajari perkembangan peristiwa masa lampau. Kedua, peristiwa nyata yang dialami dalam kehidupan. Ketiga, cerita sistematis tentang peristiwa masa lalu. Ilmu sejarah bertujuan merekonstruksi terjadinya masa lalu melalui pertanyaan 5W1H yang terdiri what, when, where, why, dan how. Sejarah terkait erat dengan geografi, di mana bumi sebagai panggung dan manusia sebagai pelakon. Selanjutnya, tugas ilmu sejarah dan metodenya. Ilmu sejarah bertugas membuka kegelapan masa lalu dan memaparkan kehidupan manusia dari masa lampau hingga kini. Ciri-ciri ilmiah sejarah: yang pertama, memiliki tujuan dan objek tertentu. Kedua, memiliki metode. Ketiga, sistematis, empiris, rasional, objektif, dan dapat diverifikasi. Sejarah menjadi ilmu dengan menganalisis hubungan sebab akibat dalam peristiwa untuk menemukan pola atau hukum sejarah. Metode penelitian sejarah bertujuan merekonstruksi peristiwa menjadi kisah melalui 4 langkah. Yang pertama, heuristik, mengumpulkan sumber. Yang kedua, kritik, menilai keaslian dan kredibilitas sumber. Ketiga, interpretasi, menafsirkan data. Keempat, historiografi, menyusun penulisan sejarah. Kriteria topik penelitian sejarah: menarik, bermakna sebagai objek penelitian, signifikan, penting bagi ilmu dan kegunaan praktis. Ketiga, dapat diteliti, tersedia sumber data yang memadai. Tujuan penelitian sejarah adalah merekonstruksi masa lalu secara sistematis dan objektif untuk menemukan fakta dan menyimpulkan peristiwa. Selanjutnya ada ilmu bantu sejarah. Disiplin ilmu yang membantu kajian sejarah meliputi paleontologi, arkeologi, epigrafi, ikonografi, numismatik, genealogi, biologi, ilmu sosial, bahasa, statistik, komputer, dan teknologi informasi. Dan saya akan menjelaskan bab 2 yang berjudul seputar teori dan pemikiran sejarah. Teori merupakan dasar atau sumber bagi
proposisi ilmiah yang diuji melalui penelitian menggunakan hipotesis. Jika hipotesis terbukti benar, teori dapat dipertahankan. Jika tidak, penelitian dapat menghasilkan teori baru. Fungsi teori meliputi memperjelas fakta yang diteliti, mengembangkan sistem klasifikasi dan konsep, menyarikan pengetahuan yang telah teruji, memprediksi kejadian berdasarkan sebab yang diketahui, dan memberikan petunjuk untuk memperbaiki penelitian. Beberapa contoh teori adalah teori gerak sejarah, teori persebaran kebudayaan, dan pandangan sejarah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bab 3 yang berjudul Geohistory dan perkembangannya. Geografi sejarah mempelajari hubungan antara manusia, fisik, dan fakta geografi dalam konteks peristiwa sejarah. Geohistory mencakup 3 aspek. Yang pertama, geografi regional yang mempelajari kewilayahan berdasarkan luas dan sempitan wilayah. Yang kedua, geografi fisik mempelajari unsur-unsur alam seperti geomorfologi, biogeografi, oceanografi, dan yang lainnya. Yang ketiga, geografi manusia yang mempelajari hubungan timbal balik antara alam dan manusia termasuk bidang seperti antropologi, demografi, geografi, sosial, ekonomi, dan sejarah. Selanjutnya ada ruang hidup terdiri 3 jenis, yaitu ruang sebagai millennium, ruang sebagai space, dan ruang sebagai region. Proses sejarah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, proses struktural, perubahan lambat yang memakai waktu berabad-abad. Yang kedua, proses konjuntural, dinamika sosial ekonomi yang berlangsung dalam beberapa dekade. Yang ketiga, proses mikrohistoris, peristiwa politik masa kini yang melibatkan urusan pemerintahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bab 4 yang berjudul determinisme, posibilisme, dan adaptasi. Determinisme geografis adalah pandangan yang menganggap alam menentukan kehidupan manusia, termasuk budaya dan kepercayaan. Tokoh utama dalam aliran ini, Karl Ritter, melihat geografi regional sebagai pembagian dunia berdasarkan morfologi dengan pandangan bahwa bumi diciptakan oleh Tuhan untuk tempat tinggal manusia. Namun, pandangan ini digantikan oleh posibilisme yang dipelopori oleh Paul Vidal Blake. Vidal berpendapat bahwa alam yang menawarkan kemungkinan bagi manusia yang bebas memilih cara hidupnya dan teknologi, yang menekankan bahwa geografi mempelajari interaksi manusia dengan lingkungan dan dampaknya. Selanjutnya ada adaptasi, adalah usaha manusia menyesuaikan diri dengan lingkungan, baik secara biologis, genetik, maupun budaya. Proses adaptasi ini memerlukan pembelajaran seumur hidup. Yang terakhir, bab 5 yang berjudul Geohistoris sebagai ilmu bantu sejarah. Peran geohistoris dalam sejarah. Geohistory adalah cabang ilmu yang membantu sejarah dengan memanfaatkan data dan perubahan kondisi alam masa lampau untuk memberikan gambaran yang lebih nyata dan fakta tentang peristiwa sejarah. Saksi berupa kondisi alam diperlukan untuk merekonstruksi peristiwa seperti konflik, migrasi, atau perang, sehingga penulisan sejarah menjadi lebih meyakinkan. Yang kedua, pentingnya geografi dalam sejarah. Sejarah membutuhkan 2 unsur penting, yaitu waktu dan ruang. Dengan bantuan geografi, sejarawan dapat memahami posisi iklim dan morfologi bumi yang memengaruhi jalanan peristiwa sejarah. Tanpa dukungan geografi, sejarah hanya menjadi cerita tanpa gambaran konkret mengenai lokasi dan kondisi. Yang ketiga, hubungan geografi dan sejarah. Geografi membantu menjelaskan hubungan antara manusia dan lingkungan alam. Geografi sejarah mempelajari pola geografi di masa lalu, interaksi manusia dengan lingkungan, serta perkembangan lanskap budaya. Hal ini membuat geografi menjadi ilmu jembatan antara ilmu alam dan ilmu sosial. Keempat, ilmu bantu sejarah. Sejarawan menggunakan berbagai ilmu bantu untuk memperoleh pemahaman sejarah yang terbagi menjadi ilmu bantu luas yang mencakup ilmu seperti biologi, antropologi, ekonomi, dan filsafat. Ilmu bantu khusus yang meliputi geografi sejarah, kronologi, paleografi, ilmu prasasti, heraldik, sforistik, dan numismatik. Yang kelima, geografi dalam IPS dan pendidikan sejarah. Geografi, khususnya geografi manusia, budaya, dan sosial, masuk dalam kelompok ilmu pengetahuan sosial. Dalam studi IPS, geografi dipandang sebagai ilmu yang membahas manusia dan ruang, mendukung studi sejarah, dan bidang lainnya seperti ekonomi dan sosiologi. Dan terakhir, segitiga waktu ruang hidup. Charles Johnny menggambarkan hubungan IPS secara holistik sebagai segitiga waktu ruang hidup, di mana sejarah membahas manusia dalam dimensi waktu, geografi membahas manusia dalam ruang, ekonomi, sosiologi, dan antropologi membahas manusia dalam kehidupan.